Jam menunjukkan pukul 05.00 pagi ketika kabut masih menggantung rendah di atas hamparan sawah desa Karangrejo, Jawa Tengah. Suara azan subuh baru saja reda, menyisakan keheningan yang hanya dipecah oleh bunyi jangkrik dan gemericik air irigasi. Aku, Sutrisno, petani penggarap, berjalan menyusuri pematang sambil membawa cangkul di bahu. Pagi itu aku berniat mengecek pintu air sebelum matahari naik. Seperti biasa, langkah kakiku hafal setiap lekukan tanah, setiap batu kecil yang tertanam sejak puluhan tahun lalu. Namun pagi itu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Kabut tampak lebih tebal, dan entah mengapa burung-burung enggan bersuara. Saat aku mendekati petak sawah paling ujung, mataku menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Awalnya kupikir itu karung pupuk yang terjatuh. Benda itu tergeletak di antara padi muda yang masih basah oleh embun. Warnanya gelap, bentuknya tidak beraturan. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa itu, gumamku pelan. Aku mendekat beberapa langkah. Kabut mulai menipis, dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat kakiku terasa lemas. Itu bukan karung. Sesosok tubuh manusia terbaring miring di sawah. Aku mundur refleks. Tanganku gemetar, cangkul hampir terlepas dari genggaman. Kepalaku dipenuhi pikiran kacau. Aku tidak berani mendekat lebih jauh. Hanya bisa berdiri terpaku sambil menelan ludah berkali-kali. Pikiranku langsung melayang ke warga desa, ke anak istriku, ke kemungkinan terburuk yang selama ini hanya kudengar dari cerita orang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku berlari menyusuri pematang kembali ke arah desa. Nafasku terengah, kakiku nyaris tersandung lumpur. Aku harus memberitahu orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa kutangani sendiri. Beberapa menit kemudian beberapa warga ikut kembali bersamaku. Kami berdiri berjarak, tak satu pun berani menyentuh tubuh itu. Hanya satu hal yang pasti, pagi itu desa kami tidak lagi sama. Sinar matahari mulai muncul perlahan di ufuk timur, menyibak kabut, dan menyingkap awal dari sebuah peristiwa yang kelak akan mengguncang seluruh desa Karangrejo. Dan semuanya bermula di sawah jam 5 pagi. Matahari mulai naik ketika kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa Karangrejo. Dari mulut ke mulut, dari warung ke surau, satu kalimat berulang terdengar. Ada mayat di sawah. Warga berdatangan perlahan, sebagian berjalan kaki, sebagian naik motor. Mereka berhenti di tepi pematang, menjaga jarak. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Yang terdengar hanya bisik-bisik pelan dan napas tertahan. Aku berdiri di antara mereka, masih gemetar. Beberapa orang menatapku, menunggu penjelasan. Jam 5 kurang, aku lihat sendiri, kataku lirih. Posisinya begitu, aku langsung lari ke desa. Tak lama kemudian, suara siren memecah suasana pagi. Sebuah mobil polisi dari Polsek Kecamatan berhenti di jalan tanah dekat sawah. Dua petugas turun, disusul seorang pria berpakaian preman yang kemudian ku ketahui sebagai anggota reskrim. Mereka langsung bergerak cepat. Salah satu petugas membentangkan garis polisi sederhana, membatasi area sawah tempat tubuh itu ditemukan. Warga diminta mundur, beberapa patuh, beberapa masih berdiri dengan wajah tegang. Petugas mendekat dengan hati-hati. Mereka tidak menyentuh apapun, hanya memperhatikan posisi tubuh, jejak di lumpur, dan kondisi sekitar. Aku melihat mereka saling bertukar pandang, wajahnya serius. Sepertinya bukan orang sini, ujar salah satu petugas pelan, cukup terdengar oleh kami yang berdiri tak jauh. Kalimat itu justru membuat suasana semakin berat. Tak lama kemudian, seorang perempuan paruh baya datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia bertanya dengan suara bergetar apakah ada yang menemukan dompet atau tanda pengenal. Tidak ada yang menjawab pasti. Petugas menenangkannya dan memintanya menunggu. Desa yang biasanya tenang kini berubah sunyi dengan ketegangan yang menggantung. Sawah yang setiap hari menjadi sumber kehidupan, pagi itu menjadi tempat yang membuat semua orang menunduk. Aku menatap hamparan padi yang masih basah. Dalam hatiku muncul satu pertanyaan yang sama seperti milik warga lain. Siapa dia dan bagaimana bisa berakhir di sini? Belum ada jawaban pagi itu. Yang ada hanya dugaan, rasa takut, dan firasat bahwa peristiwa ini bukan kejadian biasa. Dan kami belum tahu. Pewiwado Ingbri hanyalah awal dari rangkaian kejadian yang akan membuka rahasia lama desa kami. Sekitar 1 jam setelah polisi datang, suasana sawah semakin sepi. Warga mulai diminta menjauh, hanya beberapa orang tertentu yang masih diizinkan berada di sekitar lokasi. Garis polisi kini membentuk lingkaran yang jelas, seolah memisahkan dua dunia.
Dunia kami yang penuh tanya dan dunia sunyi di tengah sawah itu. Sebuah mobil dari puskesmas kecamatan tiba menyusul. Petugas kesehatan turun membawa perlengkapan sederhana. Mereka tidak lama berada di lokasi, hanya melakukan pemeriksaan awal. Aku melihat salah satu dari mereka menggeleng pelan. Tak akan lama kemudian, kabar itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan namun menusuk. Korban sudah tidak bernyawa cukup lama. Seorang polisi menghampiri kami yang masih berdiri di tepi pematang. Ia bertanya apakah ada warga yang kehilangan anggota keluarga sejak malam sebelumnya. Beberapa orang saling pandang. Tidak ada yang langsung menjawab. Namun suasana berubah ketika seorang pemuda desa, Roni, maju perlahan. Wajahnya tegang. "Pak, semalam tetangga saya, Mas Darto, tidak pulang," katanya ragu. "Katanya mau ke sawah sebelah utara, tapi sampai pagi tidak ada kabar." Nama itu membuat beberapa warga terdiam. Mas Darto dikenal sebagai buruh tani yang sering bekerja berpindah desa. Tidak banyak bicara, tapi ramah. Beberapa orang mengangguk pelan, seolah mulai menghubungkan potongan-potongan cerita. Polisi mencatat nama itu, lalu meminta Roni ikut ke pos sementara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, seorang petugas lain menerima panggilan telepon. Wajahnya berubah serius. "Unit dari Polres dalam perjalanan," katanya singkat. Desa Karangrejo yang biasanya jauh dari urusan besar kini akan kedatangan aparat lebih lengkap. Warga mulai berbisik, sebagian memilih pulang, sebagian lain tetap bertahan karena rasa penasaran dan cemas. Aku sendiri duduk di pematang, memandangi sawah yang perlahan mengering diterpa matahari pagi. Pikiranku tidak tenang. Jika benar itu Mas Darto, bagaimana bisa ia berakhir di sana? Sawah itu bukan jalur biasa orang lewat malam hari. Beberapa menit kemudian, seorang perempuan yang sejak tadi menunggu di bawah pohon nangka akhirnya menangis tertahan. Ia memastikan bahwa ciri-ciri pakaian yang disebutkan petugas mirip dengan suaminya. Tangis itu membuat dada kami terasa sesak. Pagi itu, satu nama mulai mengemuka. Tapi bersama nama itu, muncul lebih banyak pertanyaan. Dan polisi mulai yakin, kejadian ini bukan sekadar orang jatuh atau kecelakaan biasa. Menjelang siang, sawah itu akhirnya benar-benar dikosongkan. Garis polisi diperlebar, dan warga diminta kembali ke rumah masing-masing. Hanya aparat, petugas kesehatan, dan beberapa saksi yang masih bertahan. Desa Karangrejo kembali sunyi, namun kali ini sunyi yang penuh beban. Mas Darto dipastikan sebagai korban. Istrinya, Bu Sari, duduk lemas di kursi balai desa, matanya sembab, tatapannya kosong. Polisi mulai meminta keterangan dengan suara pelan, hampir seperti takut melukai perasaannya. "Terakhir Mas Darto pulang jam berapa, Bu?" tanya seorang penyidik. "Setelah maghrib," jawabnya lirih. "Dia makan, ganti baju, lalu bilang mau lihat sawah. Katanya cuma sebentar." Bu Sari berhenti bicara. Tangannya meremas ujung kain batik. Malam itu, Mas Darto pergi sendirian. Tidak membawa motor, hanya berjalan kaki seperti biasa. Ia juga tidak terlihat gelisah atau marah. Semuanya tampak normal. Keterangan serupa datang dari beberapa warga lain. Ada yang melihat Mas Darto berjalan ke arah utara desa sekitar pukul 8 malam. Ada pula yang mengaku mendengar suara langkah di pematang, tapi mengira itu orang ronda. Tak satu pun yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun satu hal membuat polisi saling berpandangan. Sawah tempat Mas Darto ditemukan bukan sawah yang biasa ia datangi. Letaknya lebih jauh dan jarang dilewati orang malam hari. Untuk sampai ke sana, seseorang harus melewati pematang sempit dan gelap. "Kalau cuma ngecek air, dia nggak mungkin ke sana," kata seorang petani senior dengan yakin. Pernyataan itu dicatat. Sementara itu, tim dari Polres tiba dan mulai melakukan pengukuran di lokasi. Mereka memeriksa jejak di lumpur, bekas pijakan di pematang, dan arah aliran air. Semua dilakukan perlahan, teliti, tanpa banyak bicara. Desa mulai dipenuhi spekulasi. Ada yang menyebut kemungkinan cekcok, ada yang mengaitkan dengan persoalan lama soal batas sawah, bahkan ada yang berbisik tentang dendam yang disimpan bertahun-tahun. Aku mendengar semua itu, tapi tidak ikut bicara. Di benakku hanya satu hal, Mas Darto bukan orang yang punya musuh. Menjelang sore, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mobil ambulans melaju perlahan keluar desa, disaksikan puluhan pasang mata yang tertunduk. Hari itu Karangrejo kehilangan satu warganya, dan malam sebelumnya ternyata menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kami duga. Sore itu, langit Karangrejo mendung. Angin berembus pelan, membuat daun padi bergoyang seolah berbisik. Tim dari Polres masih berada di lokasi sawah, meski warga sudah lama diminta pulang.
Mereka bekerja dalam diam, mencatat hal-hal kecil yang bagi orang awam mungkin tak berarti. Aku berdiri agak jauh, ditemani beberapa perangkat desa. Dari tempatku, terlihat jelas pematang sempit yang menghubungkan sawah tempat Mas Darto ditemukan dengan sawah milik warga lain. Seorang penyidik berjongkok di sana cukup lama, memperhatikan tanah yang masih lembab. Jejaknya bukan satu orang, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat kami saling pandang. Menurut penjelasan singkat yang kudengar, ada bekas pijakan berbeda ukuran di pematang. Tidak jelas arahnya karena sebagian tertutup air, namun cukup untuk menimbulkan dugaan bahwa Mas Darto tidak sendirian di lokasi itu. Selain itu, ditemukan juga tanda-tanda tanah yang tergeser, seperti seseorang sempat berhenti cukup lama di titik tertentu. Bukan tempat orang biasa berdiri kalau hanya sekadar lewat. Perangkat desa mulai gelisah. Sawah-sawah itu dimiliki beberapa orang, dan pematang tersebut sering dilewati warga tertentu saja. Artinya, lingkaran orang yang mungkin tahu lokasi itu tidak terlalu besar. Sementara itu, polisi mulai memanggil satu persatu warga yang malam itu berada di sekitar area sawah. Ada yang ronda, ada yang pulang dari sawah larut, ada pula yang mengaku sudah tidur sejak Isya. Semua keterangan dicatat, tidak ada yang dilewatkan. Namun satu nama kembali muncul dalam pembicaraan, disebut pelan-pelan oleh beberapa warga, Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah pemilik sawah yang berbatasan langsung dengan lokasi kejadian. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, dan beberapa bulan terakhir sempat berselisih soal aliran air dengan Mas Darto. Perselisihan itu katanya sudah selesai, tapi tidak semua warga yakin. Ketika polisi mendatangi rumahnya, Pak Wiryo terlihat terkejut. Ia mengaku malam itu berada di rumah dan tidak ke sawah sama sekali. Tidak ada saksi yang bisa memastikan, karena ia tinggal sendiri. Keterangan itu tidak langsung disimpulkan apa-apa. Polisi hanya mencatat, lalu pergi dengan wajah datar. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Desa Karangrejo terasa asing, seolah setiap orang menyimpan pikiran sendiri. Aku menutup pintu rumah lebih awal malam itu. Dari balik jendela, aku menatap arah sawah yang kini gelap. Dalam hatiku muncul rasa tidak nyaman. Pelakunya mungkin bukan orang jauh. Dalam jika benar begitu, maka desa ini belum akan tenang dalam waktu dekat. Malam itu hujan turun pelan di desa Karangrejo. Bukan hujan deras, tapi cukup membuat jalan tanah licin dan udara semakin dingin. Di tengah hujan itulah polisi kembali mendatangi rumah Pak Wiryo. Aku tahu karena rumahku tidak jauh dari sana. Dua petugas masuk ke teras, satu lagi berdiri di dekat sepeda motor. Lampu rumah Pak Wiryo menyala redup. Dari balik jendela, tampak sosoknya duduk diam, seolah sudah menunggu. Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Polisi menanyakan hal yang sama, tapi lebih rinci. Jam berapa ia terakhir keluar rumah? Apakah ia mendengar suara di sawah malam itu? Dan kapan terakhir bertemu Mas Darto? Pak Wiryo menjawab singkat, nadanya datar. Sudah lama tidak ke sawah malam-malam, katanya. Soal air juga sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Namun polisi tidak berhenti di situ. Mereka membuka kembali persoalan lama yang sempat membuat desa ribut beberapa bulan sebelumnya. Perebutan aliran air irigasi. Saat musim kemarau lalu, sawah Pak Wiryo selalu mendapat air lebih dulu. Sawah Mas Darto sering kekeringan. Pernah terjadi adu mulut di pematang, disaksikan beberapa warga. Meski akhirnya diselesaikan oleh kepala desa, luka kecil itu ternyata tidak sepenuhnya sembuh. Mas Darto sempat bilang airnya sering dialihkan malam hari, ungkap seorang warga yang dipanggil sebagai saksi. Katanya ada yang sengaja buka tutup pintu air. Keterangan itu membuat penyidik semakin serius. Mereka kembali ke sawah, memeriksa pintu air kecil yang letaknya tak jauh dari lokasi penemuan. Engselnya masih basah, seolah baru saja sering digunakan malam hari. Bukan bukti kuat, tapi cukup untuk menimbulkan tanda tanya. Keesokan paginya, suasana desa semakin tegang. Warga mulai berhati-hati bicara. Tidak ada lagi canda di warung kopi. Orang-orang menatap satu sama lain dengan perasaan curiga yang belum pernah ada sebelumnya. Sementara itu, kabar dari rumah sakit mulai ditunggu. Hasil pemeriksaan akan menentukan apakah kejadian ini murni kecelakaan atau ada unsur lain yang lebih serius. Aku duduk di beranda, mendengarkan suara hujan yang tersisa dari malam tadi. Dalam pikiranku, satu hal semakin jelas. Jika ini soal air, maka masalahnya bukan baru kemarin. Dan rahasia desa Karangrejo mulai mengalir, seperti air di sawah yang selama ini kami anggap biasa. Pagi itu, udara desa Karangrejo terasa berat.
Matahari sudah tinggi, tapi tidak ada yang benar-benar fokus bekerja di sawah. Semua menunggu kabar yang sama. Menjelang siang, mobil polisi kembali masuk ke balai desa. Kali ini wajah para petugas terlihat lebih serius dari sebelumnya. Kepala desa dipanggil, disusul beberapa perangkat dan saksi yang sejak awal terlibat. Aku ikut berdiri di luar balai desa, bersama warga lain yang pura-pura lewat namun sebenarnya ingin mendengar. Seorang penyidik akhirnya keluar dan menyampaikan informasi singkat. Hasil pemeriksaan awal dari rumah sakit sudah diterima. Menurut keterangan dokter, Mas Darto tidak meninggal karena sakit mendadak atau kecelakaan biasa. Ada tanda-tanda bahwa sebelum ditemukan di sawah, ia sempat mengalami peristiwa yang tidak wajar. Tidak dijelaskan secara rinci kepada warga, namun satu kalimat cukup membuat suasana membeku. Perlu penyelidikan lebih lanjut, kata penyidik itu tegas. Artinya jelas bagi kami semua, ini bukan musibah biasa. Polisi kemudian mulai mempersempit waktu kejadian. Diperkirakan Mas Darto masih hidup hingga lewat pukul 9 malam. Setelah itu, tidak ada lagi saksi yang melihatnya. Rentang waktu inilah yang kini menjadi fokus utama penyelidikan. Beberapa warga kembali dipanggil, termasuk mereka yang rumahnya dekat dengan jalur pematang. Polisi menanyakan apakah ada yang mendengar suara ribut, langkah tergesa, atau percakapan di malam hari. Kebanyakan menggeleng. Desa memang sunyi di malam hari, terlalu sunyi untuk mengingat detail kecil. Namun satu pengakuan mengejutkan muncul dari seorang pemuda ronda. Sekitar jam 10 malam saya lihat ada 2 orang di arah sawah utara, katanya ragu. Saya kira petani. Gelap, jadi nggak kenal. 2 orang. Keterangan itu langsung dicatat. Waktu dan lokasi cocok dengan dugaan polisi. Meski belum cukup untuk menyimpulkan apapun, potongan demi potongan mulai membentuk gambaran yang tidak lagi samar. Sore itu, kabar cepat menyebar ke seluruh desa. Warga semakin waspada. Pintu-pintu rumah dikunci lebih awal. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Aku sendiri mulai merasa tidak nyaman berjalan sendirian melewati pematang. Sawah yang selama ini terasa akrab, kini seperti menyimpan bayangan yang tak terlihat. Malam kembali turun di desa Karangrejo. Setelah kabar hasil pemeriksaan menyebar, suasana desa berubah total. Pos ronda yang biasanya sepi kini terisi penuh. Lelaki dewasa bergantian berjaga, bukan hanya untuk keamanan, tapi juga karena tak ada yang ingin sendirian malam itu. Aku ikut ronda malam itu. Sekitar pukul 9, hujan rintik kembali turun. Lampu pos ronda menyala temaram. Obrolan kami pelan, lebih banyak diam. Semua masih memikirkan satu hal. Siapa orang kedua yang dilihat pemuda ronda malam itu? Tak lama kemudian, Slamet, pemuda yang memberi keterangan ke polisi, datang menghampiri pos. Wajahnya terlihat gelisah. Ia duduk, menyalakan rokok, lalu menatap kami satu persatu. Aku dipanggil lagi besok, katanya pelan. Katanya keteranganku penting. Ia kemudian bercerita lebih rinci. Malam itu sekitar jam 10 lewat sedikit, ia sedang menyusuri jalur ronda dekat sawah utara. Dari kejauhan, ia melihat 2 bayangan berjalan beriringan di pematang. Salah satunya lebih tinggi, satunya agak membungkuk. Yang satu jalannya cepat, kayak marah, katanya. Yang satunya kayak nurut. Ia tidak mendengar suara jelas, hanya potongan kata yang terbawa angin. Namun satu kalimat membuat kami saling pandang. Ada suara pintu air dibuka. Kalimat itu langsung mengait pada konflik lama soal irigasi. Pintu air yang malam itu diperiksa polisi. Pintu air yang hanya diketahui dan biasa diurus oleh orang-orang tertentu. Keesokan harinya, Slamet benar-benar dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lanjutan. Polisi mulai menyusun ulang kejadian menit demi menit. Mereka juga mulai memeriksa siapa saja yang memiliki akses ke pintu air dan siapa yang terbiasa ke sawah malam hari. Satu persatu, nama warga dicoret. Tapi satu nama justru semakin sering muncul di catatan penyidik. Pak Wiryo. Beberapa warga mulai gelisah. Ada yang membela, ada yang memilih diam. Tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Di desa kecil seperti Karangrejo, tuduhan tanpa bukti bisa memecah segalanya. Aku sendiri mulai mengingat kembali kejadian-kejadian kecil yang dulu tak kupedulikan. Pak Wiryo yang sering ke sawah larut malam, pintu air yang kadang berubah arah tanpa ada yang tahu, dan tatapannya yang selalu dingin setiap kali bertemu Mas Darto. Malam itu saat ronda hampir selesai, aku menatap ke arah sawah yang gelap. Angin berdesir pelan, membuat padi bergoyang seperti ombak kecil. Entah kenapa, aku merasa kebenaran sudah sangat dekat. Dan ketika kebenaran itu muncul, desa ini tidak akan pernah sama lagi.
Pagi itu desa Karangrejo kembali dikejutkan oleh kedatangan mobil polisi. Bukan sirene yang membuat warga keluar rumah, melainkan kabar yang cepat menyebar. Pak Wiryo dipanggil ke Polres. Ia tidak dibawa dengan paksa. Datang sendiri diantar oleh perangkat desa. Namun cara ia melangkah, kepala sedikit menunduk, wajah tegang, cukup membuat banyak orang diam memperhatikan dari kejauhan. Tidak ada yang berani bicara keras. Di desa kecil seperti ini, satu pemanggilan saja sudah cukup mengubah cara orang saling memandang. Sejak pagi, sawah terasa sepi. Tak ada yang benar-benar fokus bekerja. Semua menunggu kabar dari kota. Bahkan warung kopi di pertigaan desa lebih banyak dipenuhi orang yang duduk diam daripada berbincang. Siang menjelang sore, satu persatu informasi kecil mulai terdengar. Dari perangkat desa yang mendapat kabar tak langsung, diketahui bahwa pemeriksaan berlangsung lama. Pak Wiryo ditanya berulang kali tentang malam kejadian, tentang pintu air, dan tentang hubungannya dengan Mas Darto. Awalnya, keterangannya tetap sama seperti sebelumnya. Ia mengaku berada di rumah sepanjang malam. Namun ketika polisi menunjukkan catatan ronda dan keterangan Slamet, jawabannya mulai berubah. Yersha mengakui memang sempat ke sawah, tapi katanya hanya sebentar, sekitar pukul 9 malam, untuk memastikan aliran air. Ia bersikeras tidak bertemu siapapun. Masalahnya waktu itu tidak cocok. Menurut polisi, jejak di pematang dan keterangan saksi menunjukkan aktivitas di sawah lewat dari pukul 10 malam. Selain itu, pintu air yang diperiksa menunjukkan tanda-tanda dibuka tutup lebih dari 1 kali. Sore hari, Pak Wiryo belum juga kembali ke desa. Istrinya, yang jarang terlihat sebelumnya, datang ke balai desa dengan wajah pucat. Ia duduk lama tanpa bicara. Beberapa warga mendekat, tapi tak ada yang tahu harus berkata apa. Menjelang maghrib, kabar resmi akhirnya datang. Pak Wiryo masih ditahan untuk pemeriksaan lanjutan. Kalimat itu seperti petir bagi sebagian warga. Ada yang menghela napas panjang, ada yang langsung pulang tanpa bicara. Tidak ada sorak, tidak ada kepastian. Hanya perasaan campur aduk antara takut, sedih, dan tidak percaya. Aku berjalan pulang melewati pematang sawah. Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan bayangan panjang di tanah. Di titik tempat Mas Darto dulu ditemukan, kini hanya ada lumpur dan padi yang mulai berdiri tegak kembali. Namun aku tahu, meski bekas di sawah mulai hilang, bekas di hati warga belum akan mudah terhapus. Malam setelah kabar penahanan Pak Wiryo, desa Karangrejo nyaris tak tidur. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama dari biasanya. Orang-orang berbicara pelan di balik pintu tertutup, seolah takut suara mereka didengar angin. Keesokan paginya, kepala desa mengumpulkan beberapa warga di balai desa. Wajahnya tampak lelah. Ia baru saja mendapat kabar dari penyidik. Pak Wiryo memberikan keterangan tambahan, katanya pelan. Dan keterangannya berubah. Kalimat itu membuat ruangan hening. Menurut informasi yang diterima, Pak Wiryo akhirnya mengakui bahwa ia memang bertemu Mas Darto malam itu. Pertemuan itu, katanya, tidak direncanakan. Mereka bertemu di dekat pintu air, sama-sama ingin memastikan aliran menuju sawah masing-masing. Awalnya hanya adu mulut. Pak Wiryo mengaku kesal karena air kembali berkurang, sementara Mas Darto merasa sawahnya sengaja dikeringkan. Suasana malam yang gelap, lelah setelah seharian bekerja, dan emosi lama yang belum sepenuhnya padam membuat percakapan memanas. Namun Pak Wiryo bersikeras, pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Ia mengaku pergi lebih dulu dan meninggalkan Mas Darto di pematang. Masalahnya keterangan ini tidak sejalan dengan temuan polisi. Jejak di sawah menunjukkan aktivitas lebih dari 1 titik. Waktu yang disebutkan Pak Wiryo juga tidak cocok dengan keterangan saksi ronda. Selain itu, ada jeda waktu cukup lama antara pertengkaran yang diakui dan perkiraan waktu Mas Darto kehilangan nyawa. Kalau cuma bertengkar lalu pergi, kenapa pintu air dibuka lagi setelah itu? Tanya salah satu penyidik, menurut cerita yang beredar. Pertanyaan itu belum terjawab. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki kemungkinan orang ketiga. Nama-nama lama kembali dibuka. Warga yang sebelumnya dianggap tidak terkait mulai dipanggil. Desa Karangrejo semakin tertekan oleh ketidakpastian. Aku sendiri mulai merasa tidak aman berjalan sendirian. Setiap melewati sawah, aku teringat bayangan 2 orang di pematang seperti yang diceritakan Slamet. Jika memang ada orang lain malam itu, maka kebenaran belum sepenuhnya muncul ke permukaan. Sore hari, kabar lain datang. Polisi menemukan petunjuk baru dari barang pribadi korban yang sebelumnya luput diperhatikan. Petunjuk kecil, tapi cukup untuk mengubah arah penyelidikan. Dan kami semua sadar kasus ini belum mendekati akhir.
Justru sebaliknya, ceritanya semakin dalam dan lebih rumit dari dugaan awal. Malam setelah kabar penahanan Pak Wiryo, Desa Karangrejo nyaris tak tidur. Lampu-lampu rumah menyala lebih lama dari biasanya. Orang-orang berbicara pelan di balik pintu tertutup, seolah takut suara mereka didengar angin. Keesokan paginya, kepala desa mengumpulkan beberapa warga di balai desa. Wajahnya tampak lelah. Ia baru saja mendapat kabar dari penyidik. Pak Wiryo memberikan keterangan tambahan, katanya pelan. Dan keterangannya berubah. Kalimat itu membuat ruangan hening. Menurut informasi yang diterima, Pak Wiryo akhirnya mengakui bahwa ia memang bertemu Mas Darto malam itu. Pertemuan itu, katanya, tidak direncanakan. Mereka bertemu di dekat pintu air, sama-sama ingin memastikan aliran menuju sawah masing-masing. Awalnya hanya adu mulut. Pak Wiryo mengaku kesal karena air kembali berkurang, sementara Mas Darto merasa sawahnya sengaja dikeringkan. Suasana malam yang gelap, lelah setelah seharian bekerja, dan emosi lama yang belum sepenuhnya padam membuat percakapan memanas. Namun Pak Wiryo bersikeras, pertengkaran itu tidak berlangsung lama. Ia mengaku pergi lebih dulu dan meninggalkan Mas Darto di Pematang. Masalahnya keterangan ini tidak sejalan dengan temuan polisi. Jejak di sawah menunjukkan aktivitas lebih dari satu titik. Waktu yang disebutkan Pak Wiryo juga tidak cocok dengan keterangan saksi ronda. Selain itu, ada jeda waktu cukup lama antara pertengkaran yang diakui dan perkiraan waktu Mas Darto kehilangan nyawa. Kalau cuma bertengkar lalu pergi, kenapa pintu air dibuka lagi setelah itu? Tanya salah satu penyidik, menurut cerita yang beredar. Pertanyaan itu belum terjawab. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki kemungkinan orang ketiga. Nama-nama lama kembali dibuka. Warga yang sebelumnya dianggap tidak terkait mulai dipanggil. Desa Karangrejo semakin tertekan oleh ketidakpastian. Aku sendiri mulai merasa tidak aman berjalan sendirian. Setiap melewati sawah, aku teringat bayangan dua orang di Pematang seperti yang diceritakan Slamet. Jika memang ada orang lain malam itu, maka kebenaran belum sepenuhnya muncul ke permukaan. Sore hari, kabar lain datang. Polisi menemukan petunjuk baru dari barang pribadi korban yang sebelumnya luput diperhatikan. Petunjuk kecil, tapi cukup untuk mengubah arah penyelidikan. Dan kami semua sadar kasus ini belum mendekati akhir. Justru sebaliknya, ceritanya semakin dalam dan lebih rumit dari dugaan awal. Pagi itu desa Karangrejo masih basah setelah hujan semalam. Kabut tipis menutupi sawah, membuat Pematang yang biasanya familiar tampak asing. Warga jarang keluar rumah, sebagian memilih menatap keluar jendela sambil menunggu kabar terbaru. Aku sendiri berjalan perlahan ke balai desa, ingin mendengar langsung informasi yang beredar dari aparat kepolisian. Saat aku sampai, beberapa petugas sedang memeriksa catatan dan foto yang baru diambil dari lokasi sawah. Salah satu penyidik menunjuk sebuah benda kecil yang sebelumnya tidak diperhatikan. Dompet Mas Darto yang terjatuh di dekat Pematang, sebagian lumpur menempel tapi masih terlihat sebagian identitasnya. Ini belum dicatat di awal, kata penyidik. Dan lihat ini, ada beberapa uang yang tidak disentuh, artinya korban tidak sedang dicuri sebelum kejadian. Kalimat itu membuat beberapa warga saling pandang. Dugaan motif perampokan kini sirna. Semua yang berkutat dalam benak kami sebelumnya tentang orang ketiga yang berniat jahat harus mulai dipertimbangkan kembali dengan fakta baru. Lebih menarik lagi, petugas menemukan bekas kaki di lumpur yang berbeda ukuran dengan Mas Darto dan Pak Wiryo. Jejak itu kecil, seperti milik seseorang yang lebih muda atau lebih ringan tubuhnya. Jejak tersebut mengarah ke semak-semak di sisi sawah, lalu hilang di aliran irigasi. Kalau ini jejak orang lain, maka malam itu memang ada pihak ketiga, jelas seorang penyidik sambil menatap catatan. Kita perlu mengonfirmasi siapa yang mungkin melewati jalur itu. Warga yang mendengar kabar ini semakin gelisah. Beberapa mulai bertanya-tanya, siapa orang yang selama ini jarang terlihat malam hari? Apakah ini masalah lama yang kembali muncul? Atau hanya kebetulan seorang pengunjung malam itu? Polisi kemudian memutuskan untuk memanggil beberapa saksi tambahan, termasuk mereka yang biasa lewat sawah larut malam untuk mengecek padi atau air. Mereka juga meminta perangkat desa menandai jalur Pematang yang jarang dilewati, berharap bisa mempersempit kemungkinan. Saat aku kembali ke rumah, pikiranku kacau. Selama ini aku mengira kasus ini hanya tentang perselisihan air atau masalah kecil antar warga. Namun petunjuk baru itu membuatku sadar, ada misteri lain yang bersembunyi di sawah itu, sesuatu yang selama ini luput dari perhatian kami. Malamnya, aku menatap pematang sawah dari jendela. Bayangan kabut dan gerakan daun padi membuatku merinding.
Jika memang ada pihak ketiga, maka kebenaran yang sebenarnya mungkin lebih dekat dari yang kami duga, atau lebih berbahaya. Dan aku tahu satu hal, sawah itu menyimpan rahasia yang tidak akan mudah terbuka begitu saja. Keesokan harinya, desa Karangrejo terasa seperti kota yang sepi meski masih pagi. Warga yang biasanya bersenda gurau di jalanan kini menghindar dari pematang sawah. Beberapa anak bermain di halaman rumah sambil mengintip, tapi tak ada yang berani mendekat ke arah lokasi kejadian. Polisi mulai menelusuri pihak ketiga berdasarkan jejak kaki yang ditemukan di lumpur. Mereka meminta beberapa pemuda desa yang sering melewati sawah malam hari untuk menunjukkan jalur mereka. Salah satunya adalah Fajar, pemuda yang biasa membantu mengurus pompa air desa. Fajar berjalan bersama penyidik, menelusuri pematang dan jalur sempit yang berliku-liku di sawah utara. Ia menjelaskan jalur mana yang biasa dilewati, mana yang jarang, dan jalur mana yang aman untuk malam hari. Penyidik mencatat semuanya dengan teliti. Saat mereka mendekati titik di mana jejak kaki hilang, Fajar tiba-tiba terdiam. Ini jalur yang jarang aku lewati, katanya lirih. Kalau ada orang kesini malam-malam, biasanya dia memang sengaja menyembunyikan diri. Kalimat itu menambah ketegangan. Polisi mulai mencurigai bahwa malam itu, seseorang memanfaatkan gelap dan jalur tersembunyi untuk bergerak tanpa terlihat. Lebih mengejutkan lagi, penyidik menemukan benda kecil yang tertinggal di semak-semak. Sebuah jam tangan plastik yang tergores lumpur. Benda itu tidak tercatat milik Mas Darto maupun Pak Wiryo. Ini bisa jadi milik orang ketiga, ujar salah satu penyidik sambil memotret benda tersebut. Atau setidaknya menunjukkan bahwa ada yang lewat dan mungkin terlibat. Berita ini cepat sampai ke warga. Beberapa orang mulai mengingat kembali malam sebelumnya, menyebut nama-nama yang jarang terlihat di sawah malam hari. Ada bisik-bisik tentang pemuda dari desa sebelah yang kadang membantu memindahkan air. Ada pula yang menyebut tentang pekerja musiman yang tidur di gubuk sawah. Namun semuanya masih dugaan. Tidak ada yang pasti. Polisi mulai menyusun daftar pendek orang-orang yang mungkin memiliki akses ke jalur tersembunyi itu. Malam harinya, aku duduk di beranda menatap pematang sawah yang diselimuti kabut tipis. Bayangan padi bergoyang diterpa angin membuat jalur sempit itu terlihat seperti labirin. Dalam hatiku, muncul satu pertanyaan yang membuat bulu kuduk meremang. Siapa ya orang ketiga itu, dan apakah Siki masih berada di desa ini? Sementara itu, penyidik memastikan bahwa jalur yang sama akan diawasi malam ini, berharap bisa menangkap gerakan yang mencurigakan dan mendapatkan petunjuk lebih jelas. Dan malam itu, desa Karangrejo menjadi saksi sunyi dari perburuan yang belum terlihat oleh mata warga biasa. Malam itu, desa Karangrejo kembali diterpa kabut tipis. Lampu-lampu jalan hampir tidak terlihat, dan suara jangkrik bercampur gemericik air irigasi membuat suasana terasa menegangkan. Polisi memutuskan menunggu di salah satu pematang sawah yang sempit, jalur yang menurut jejak terakhir diduga dilalui pihak ketiga. Mereka membawa alat penerangan seadanya, serta dua saksi, Fajar dan Slamet, pemuda yang sebelumnya melihat dua orang di malam kejadian. Sekitar pukul 9, seorang pria muncul dari arah ujung pematang. Polisi langsung menghentikannya. Wajahnya pucat dan badannya gemetar. Ia adalah Joko, pekerja musiman yang kadang membantu warga mengatur aliran air di sawah utara. Joko digiring ke balai desa untuk dimintai keterangan. Awalnya ia menolak bicara banyak, tapi setelah beberapa saat, ceritanya mulai terbuka. Malam itu aku melihat Mas Darto dan Pak Wiryo di pematang, katanya lirih. Aku nggak berani mendekat, tapi mereka terlihat berdebat. Semua mata tertuju padanya. Kata-katanya hampir sama dengan yang diakui Pak Wiryo, tapi Joko menambahkan satu detail mengejutkan. Ada orang lain, dari sisi selatan. Aku tidak mengenalinya. Dia berdiri di semak-semak, mengamati, lalu pergi ketika adu mulut mereka meningkat. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Polisi segera mencatat keterangan Joko, menyadari bahwa ini bisa menjadi petunjuk utama keberadaan pihak ketiga. Tidak hanya itu, Joko juga menyebutkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah terdengar. Ada suara pintu air dibuka dan ditutup beberapa kali setelah perdebatan itu, suara yang membuat Mas Darto tampak terkejut. Polisi langsung menghubungkan keterangan ini dengan temuan jam tangan di semak-semak yang ditemukan sebelumnya. Kedua petunjuk itu bisa jadi bukti bahwa orang ketiga memang sengaja berada di lokasi dan mungkin memiliki motif tertentu.
Warga yang mendengar kabar ini semakin gelisah. Sebagian mulai membicarakan kemungkinan lama yang belum selesai, dendam yang tersimpan bertahun-tahun, dan kemungkinan pengaruh orang luar desa. Aku sendiri, duduk di sudut balai desa, merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Semua bukti, saksi, dan jejak mengarah pada satu kesimpulan. Kejadian malam itu lebih rumit dari yang terlihat, dan pihak ketiga bisa saja masih berada di desa, menunggu saat yang tepat. Malam itu, kabut di sawah tidak hanya menutupi pematang, tetapi juga menyembunyikan kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Malam itu, desa Karangrejo terasa sunyi, tetapi polisi tidak pernah berhenti bergerak. Setelah keterangan Joko, mereka memutuskan untuk menyisir beberapa gubuk tua dan jalur tersembunyi di sawah utara. Aku ikut dari kejauhan, berjalan di sisi pematang sambil memastikan langkahku tidak mengganggu penyisiran. Hanya suara langkah kaki kami dan desiran angin yang terdengar. Cahaya senter menyapu setiap sudut semak, setiap gubuk yang hampir roboh, mencari petunjuk yang mungkin luput dari perhatian sebelumnya. Di salah satu gubuk tua, petugas menemukan bekas sandal yang mirip dengan jejak kaki pihak ketiga. Meski tidak lengkap, petunjuk ini cukup untuk memastikan bahwa orang itu memang melewati lokasi dan tidak hanya melihat dari jauh. Lebih jauh lagi, di jalur sempit yang menghubungkan gubuk dengan pematang utama, polisi menemukan bekas lumpur yang baru kering. Ada satu titik di mana lumpur terangkat seperti seseorang mengangkat kaki terlalu tinggi, tanda mungkin terburu-buru atau panik. Sementara itu, beberapa saksi, termasuk Fajar dan Slamet, diminta mengulangi jalur mereka. Polisi mencatat perbedaan waktu, posisi, dan arah. Semua detail kecil dihitung, karena dari situ bisa ditentukan siapa yang mungkin menjadi pihak ketiga. Yang mengejutkan, di salah satu semak-semak dekat aliran air, petugas menemukan pecahan kaca kecil, diduga dari botol yang digunakan untuk minum atau membawa sesuatu. Benda itu tidak ada hubungannya dengan korban atau Pak Wiryo, tetapi bisa menjadi petunjuk tambahan mengenai orang yang berada di lokasi. Malam itu, polisi bekerja hampir tanpa henti. Mereka mengambil foto, mencatat jejak, mengukur jarak, bahkan memetakan jalur sempit yang jarang dilewati warga. Tujuannya jelas, menemukan pihak ketiga yang belum terlihat oleh mata warga desa. Aku sendiri berdiri menatap pematang sawah, merasakan angin dingin yang menyusup ke tulang. Setiap gerakan bayangan di kabut membuat bulu kuduku meremang. Selama ini aku mengira sawah adalah tempat yang aman dan akrab, tetapi malam ini aku menyadari, sawah itu menyimpan rahasia gelap yang bisa muncul kapan saja. Dan polisi tahu, untuk menemukan kebenaran mereka harus menangkap orang yang bergerak di bayang-bayang sebelum malam lain membawa tragedi lebih jauh. Malam itu, desa Karangrejo terasa tegang. Polisi masih berada di sawah utara, membawa senter, catatan, dan kamera. Jalur sempit yang sebelumnya hanya dilewati penduduk tertentu kini menjadi arena perburuan. Sekitar pukul 10 malam, suara langkah kaki terdengar dari semak-semak dekat aliran irigasi. Semua petugas berhenti sejenak. Lampu senter diarahkan ke sumber suara. Dari balik kabut, terlihat sosok seorang pemuda yang tampak gelisah. Polisi segera meminta ia berhenti. Namun pemuda itu mencoba menghilang ke balik semak lain. Kejar-kejaran singkat pun terjadi. Akhirnya, pemuda itu berhasil ditahan. Ia terengah-engah, wajah pucat. Namanya ternyata Rudi, pemuda desa sebelah yang kadang membantu di sawah utara saat musim tanam. Polisi menanyakan keberadaannya malam itu, dan Rudi tidak bisa mengelak. Ia mengaku melihat perdebatan Mas Darto dan Pak Wiryo. Lalu, ia sempat berada di jalur tersembunyi, tapi tidak menyangka situasinya akan menjadi serius. Ia hanya ingin memastikan air mengalir, namun kabut dan kegelapan membuat ia sulit melihat jelas. Yang paling mengejutkan, Rudi mengakui ia melihat seseorang membuka pintu air beberapa kali. Orang itu berbeda dengan Mas Darto dan Pak Wiryo. Rudi tidak bisa mengenali wajahnya karena gelap, namun ia melihat gerakannya cepat dan penuh tujuan. Polisi mencatat setiap kata. Dari keterangan Rudi jelas bahwa malam itu ada pihak ketiga yang memanfaatkan gelap untuk bergerak, dan kemungkinan besar terkait dengan kejadian Mas Darto. Selama malam itu, polisi memutuskan untuk menunggu di lokasi, berharap orang ketiga itu kembali ke jalur yang sama. Sementara itu, Rudi dijaga di dekat pos ronda untuk memastikan ia tidak pergi. Desa Karangrejo tampak diam, namun ketegangan terasa di setiap sudut. Warga yang mengetahui kabar ini enggan keluar rumah, bahkan sekadar menatap sawah dari jendela. Aku sendiri berdiri di pematang jauh dari lokasi polisi.
Bayangan semak, suara air, dan angin malam membuatku merinding. Aku sadar satu hal. Malam ini, kebenaran mulai muncul, tapi juga membawa rasa takut yang nyata bagi siapa saja yang mengetahui jalur tersembunyi di sawah itu. Dan aku tahu, setelah malam ini, Desa Karangrejo tidak akan lagi sama. Keesokan harinya, Desa Karangrejo terasa sunyi, tapi ketegangan masih menggantung di udara. Polisi kembali ke balai desa dengan bukti dan keterangan terbaru dari Rudi dan saksi lain. Semua catatan disusun ulang, petunjuk demi petunjuk diperiksa. Hasilnya mulai memperlihatkan pola. Dari jalur sempit, jejak kaki, hingga benda-benda yang ditemukan, terlihat jelas bahwa malam itu Mas Darto memang bertemu dengan Pak Wiryo dan pihak ketiga berada di lokasi dengan tujuan tertentu. Penyidik memutuskan untuk memeriksa kembali rekaman CCTV sederhana dari rumah warga yang menghadap sawah, sekalipun kualitasnya rendah. Dari situ, terlihat siluet dua orang di pematang, satu orang lebih tinggi, diduga Pak Wiryo, satu lagi lebih kecil, Mas Darto, dan bayangan ketiga yang bergerak cepat di belakang semak. Selain itu, pemeriksaan pintu air menguatkan dugaan bahwa pihak ketiga mencoba mengubah aliran air. Polisi berspekulasi bahwa hal ini mungkin untuk mengalihkan perhatian atau membuat korban pergi ke lokasi tertentu di sawah. Klarifikasi dari Rudi semakin memperkuat. Pihak ketiga tidak berinteraksi langsung, tapi kehadirannya cukup mempengaruhi situasi. Perdebatan antara Mas Darto dan Pak Wiryo berlangsung singkat, namun pihak ketiga memanfaatkan situasi itu, dan korban akhirnya terjatuh di pematang, menyebabkan dirinya tidak bisa kembali. Polisi menyimpulkan bahwa ini bukan peristiwa kriminal biasa, melainkan kombinasi konflik lama dan manipulasi pihak ketiga yang membuat tragedi terjadi. Warga desa akhirnya mulai memahami kronologi malam itu. Mereka yang sebelumnya menyalahkan Pak Wiryo atau berasumsi tentang dendam lama, mulai menyadari bahwa ada faktor luar yang selama ini tidak terlihat. Aku menatap sawah dari jauh. Setiap titik pematang kini memiliki cerita, suara langkah, pintu air yang terbuka tutup, jejak kaki di lumpur. Semua itu mengungkap satu hal yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Tragedi itu bukan kesalahan satu orang, tapi kombinasi dari situasi, kesalahan waktu, dan kehadiran pihak ketiga. Malam itu Desa Karangrejo mulai menarik napas lega, meski ketegangan masih tersisa. Semua warga sadar bahwa sawah yang sama yang memberikan kehidupan juga menyimpan rahasia dan bahaya tersembunyi. Dan dari sinilah desa bersiap menutup bab terakhir dari peristiwa yang mengguncang mereka selama beberapa hari terakhir. Beberapa hari setelah penemuan Mas Darto, Desa Karangrejo mulai menemukan ritme baru. Polisi telah menutup penyelidikan lapangan, meski beberapa bukti masih diperiksa di laboratorium. Pak Wiryo kembali ke rumah setelah pemeriksaan dengan wajah lelah tapi lega karena tidak ada unsur kriminal langsung yang terbukti terhadap dirinya. Pihak ketiga, Rudi mengaku bahwa ia memang melihat seseorang, tetapi orang itu tidak diketahui identitasnya, dan kemungkinan sudah meninggalkan desa sebelum polisi sempat menangkap. Jejak dan benda-benda yang ditinggalkan membantu polisi memahami kronologi, tapi tetap ada bagian yang misterius. Warga desa mulai pulih dari rasa takut dan ketegangan. Beberapa orang mulai kembali ke sawah, menata pematang, dan memeriksa aliran air dengan hati-hati. Namun, mereka kini lebih waspada. Anak-anak tidak lagi bermain terlalu dekat dengan jalur pematang, dan orang dewasa berbicara lebih hati-hati tentang malam-malam sunyi di sawah utara. Di balai desa, kepala desa mengadakan pertemuan kecil. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan saling menjaga. Konflik lama soal air yang sebelumnya dianggap selesai, kini diperiksa ulang secara rutin agar tidak memicu masalah di masa depan. Bu Sari, istri Mas Darto, akhirnya mulai menerima kenyataan. Ia menceritakan pada beberapa warga bahwa meski kehilangan suaminya begitu tragis, ia lega karena pihak berwenang telah menemukan rangkaian fakta yang jelas. Tidak ada tuduhan palsu, tidak ada salah orang yang belum terbukti. Hanya situasi yang menyatu dengan ketidakberuntungan. Aku sendiri berdiri di pematang sawah pagi itu, menatap padi yang mulai hijau kembali. Sawah yang sama yang menimbulkan tragedi kini tampak damai, seperti ingin menyembuhkan luka. Bayangan malam-malam penuh misteri perlahan memudar seiring matahari yang naik. Namun satu hal tetap terpatri dalam benakku. Meski kasus ditutup, rahasia dan misteri malam itu tetap menjadi cerita yang tak akan dilupakan.
Desa yang tenang selama puluhan tahun kini tahu bahwa sawah yang memberikan kehidupan juga bisa menjadi saksi bisu dari kejadian yang menegangkan. Dan bagi semua warga Karangrejo, malam 5 jam sebelumnya, ketika Mas Darto ditemukan, akan selalu menjadi pengingat bahwa kebenaran kadang tersembunyi dan keberanian untuk mencari fakta adalah satu-satunya cara menemukan ketenangan.